Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku sekalian, semua baik-baik saja? Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semua kita tahu bahwa hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita semua percaya bahwa Yesus telah naik ke sorga. Mengapa ibu bapak percaya? Banyak orang yang tidak percaya, apalagi saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, mereka tidak percaya itu. Tetapi kita semua percaya bukan? Bahwa memang Yesus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu semua kita ketahui dari Alkitab. Alkitab adalah dasar iman kita. Dengan membaca Alkitab, merenungkannya, atau dengan mendengarkannya lewat para hambanya, kita mempercayainya. Ketika kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak percaya, kita akan dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu dalam Yohanes pasal 3. Jadi kenaikan Yesus pun ke surga harus kita percayai. Karena kenaikannya ke surga memberikan pelajaran berharga bagi kita dan memberikan berkat besar bagi kita untuk menyempurnakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Maka dia harus naik ke surga. Dia mengatakan dalam Yohanes pasal 14, Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Setelah dia berangkat lebih 2000 tahun yang lalu, dia belum turun dalam fisik atau dalam tubuhnya. Dia belum turun, dan dia berjanji akan turun lagi sekali lagi. Amin, Ibu Bapak. Dia akan turun lagi, akan datang lagi. Sebagaimana dia terangkat ke surga, bagaimana cara naik ke surga, begitu pula nanti dia akan datang kembali untuk kita. Jadi Yesus pada waktu itu dia terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Dia tinggalkan murid-muridnya. Kalau kita berpikir, mengapa sih dia harus terangkat ke surga? Mengapa dia harus meninggalkan murid-muridnya? Mengapa dia tidak selalu bersama-sama dengan murid-muridnya melanjutkan pekerjaannya? Mengapa dia tidak membersihkan namanya dulu? Atau apa namanya? Bukan membersihkan nama. Artinya
karena dia kan dibunuh oleh orang Yahudi, disalibkan. Seharusnya dia harus menunjukkan diri kepada Pontius Pilatus, dia harus menunjukkan diri kepada Herodes, dia harus menunjukkan diri kepada imam-imam kepala, kepada orang-orang yang membunuhnya. Bukankah sebaiknya dia harus menunjukkan diri terlebih dahulu dan berkata begini sambil menepuk dada, ini Yesus yang kau salibkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Dia tidak pergi kepada Herodes, dia tidak pergi kepada Pontius Pilatus, dia tidak pergi kepada serdadu-serdadu yang menyiksa dia. Justru dia menyembunyikan diri dari orang-orang biasa. Dia hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya saja dan kepada orang yang sudah percaya kepada dia. Itulah Yesus kita. Perjuangannya bukanlah perjuangan darah dan daging, bukan perjuangan jasmani, bukan peperangan melawan darah dan daging, bukan pertempuran yang mengandalkan senjata ataupun alat-alat perang, tetapi dia bekerja dalam peperangan roh, di mana menurut pandangan manusia dia kalah karena dia ditangkap, dianiaya, lalu dibunuh, lalu mati dan dikuburkan. Menurut manusia dia kalah, tetapi menurut Allah dia telah menang karena dia telah mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan roh-roh jahat di udara. Demikian pula kita, ibu bapak saudara sekalian, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk hanya mewarisi berkat-berkat jasmani, bukan hanya mewarisi atau bukan mewarisi kerajaan dunia ini, tetapi kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah, mewarisi surga yang jauh lebih mulia, lebih hebat dari kerajaan di dunia ini. Kesanalah hati kita tertuju, kesanalah pikiran kita mengarah. Jangan hanya kepada dunia, karena dunia ini sebentar saja. Amin, Ibu Bapak. Oleh karena itu, Yesus harus berangkat ke surga. Lalu murid-muridnya pun merasa gelisah waktu dia berkata akan berangkat ke surga sebelum dia disalibkan. Tetapi apa kata Yesus? Dalam Yohanes pasal 16, mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Kita baca bersama-sama bergantian. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Saya terlebih dahulu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, dia akan menyesatkan dunia dan dosa, kebenaran dan kebenaran. Akan dosa, karena mereka tetap hidup, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masalahnya hal yang harus katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sama-sama. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Amin, Ibu Bapak. Jadi kepergian Yesus ke surga lebih berguna daripada dia selalu bersama di bumi ini dengan murid-muridnya. Jadi Yesus harus naik ke surga supaya kita semua menerima Roh Kudus. Ibu Bapak mau Roh Kudus? Toho lo? Anu tahu. Roh Kudus. Mungkin di pikiran kita, Roh Kudus tuh yang siapa tahu oleh guru yang semangat. Tapi begitulah fenomena yang ada. Jadi dia harus pergi ke surga supaya kita menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah meterai bagi kita, menandakan bahwa kita adalah milik Allah, dan meterai itu kita perlukan menandai kita. Dengan adanya meterai itu kita akan ditandai menjadi orang yang dipelihara oleh Tuhan di dalam dunia ini sebelum kita naik surga. Itulah makanya kita perlu menerima Roh Kudus. Selain daripada meterai itu, Roh Kudus itu juga akan membuat manusia insaf, sadar, bertobat akan dosa-dosanya. Roh Kudus itu akan membuat dunia insaf, dunia berbalik dari dosa-dosanya. Itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus, dan pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan permanen, tidak amin-aminan atau tomat atau Kristen tomat, hari ini tobat, besok kumat. Tidak. Roh Kudus tetapi dia katakan Ibu Bapak dalam ayat 19, dalam ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dia akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya pun tidak melihat lagi. Tetapi sesaat saja murid-muridnya akan melihat lagi. Yesus turun dalam wujud Roh Kudus menyertai murid-muridnya. Itulah makanya murid-muridnya bingung. Dalam ayat 16 murid-muridnya bingung. Apakah artinya dia berkata tinggal sesaat saja, kita tidak tahu apa maksudnya. Ayat 17. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya dia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Murid-murid bingung, mereka bingung. Sudah pergi dia
sesaat saja, tapi dia bilang lagi sesaat saja pula kita akan melihat dia. Apa maksudnya? Itu adalah bahwa Roh Kudus itu turun kepada mereka. Roh Yesus Kristus, Roh Allah, wujud Roh Kudus, wujud Kristus dalam Roh Kudus, itulah kemudian turun setelah Yesus naik ke surga, masuk ke dalam hidup orang percaya. Jadi kita harus menerima Roh Kudus. Sudah semua kita menerima Roh Kudus? Sudah semua kita penuh Roh Kudus? Di dalam kitab Wahyu 6 baca nanti satu pasal bahwa ada malaikat pemusnah yang akan memusnahkan dunia ini. Tetapi malaikat lain berkata, tahan dulu, tahan, jangan dulu musnahkan, sebelum ku meteraikan dulu milikku, umatku, kata Tuhan. Entah apa dibikin Tuhan meterai kepada anak-anaknya sehingga tidak ikut dimusnahkan di dalam dunia ini. Saya belum tahu jelas dan pasti. Tetapi yang saya tahu bahwa Roh Kudus adalah meterai. Dan saya yakin bahwa itu adalah Roh Kudus yang akan memeteraikan kita sehingga kita tidak ikut dimusnahkan di dalam dunia ini menghadapi murka-murka yang akan ditimpakan Tuhan di dalam dunia ini. Dan Roh Kudus itu adalah meterai bagi kita sehingga kita ditandai menjadi orang yang tidak boleh disentuh dan tidak dapat disentuh oleh malapetaka, oleh murka. Itulah sebabnya kepergian Yesus ke surga sangat berguna, sangat penting. Walaupun murid-murid berduka cita, mula-mula mereka berduka cita ketika Yesus terangkat ke surga. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, bukan lagi duka cita yang mereka alami, tetapi apa kata firman Tuhan dalam Lukas 50, murid-murid sangat bersuka cita. Mereka sangat bersuka cita. Amin, Ibu Bapak. Jadi kita harus menerima Roh Kudus. Dan pesan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum kamu terima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka sudah menerima Roh Kudus. Yesus meniupkan Roh Kudus kepada mereka. Yesus bilang begini, terimalah Roh Kudus, damai sejahtera bagi kamu. Terimalah Roh Kudus. Tetapi setelah mereka menerima tiupan Roh Kudus, Yesus juga memperingatkan supaya mereka harus tinggal di Yerusalem menerima janji Bapa. Jadi Roh Kudus yang diberikan dalam Yohanes pasal 20 itu Roh Kudus yang mana? Banyak orang Kristen di dunia ini percaya sudah berRoh Kudus. Amat terlebih aliran-aliran Injili dan lain-lain sebagainya setelah kita simak. Mereka mengejek kita.
Mereka sudah sangat yakin ketika kita percaya kita sudah penuh Roh Kudus. Katanya, tidak perlu lagi kita harus berbahasa roh. Tidak perlu lagi kita minta kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah penuh Roh Kudus. Karena memang ketika kita percaya kita sudah penuh Roh Kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus. Tapi belum penuh. Saya pernah berdebat di YouTube tentang hal itu. Mungkin para pendeta Esra Solo, ya, dia paling kental mengejek orang Pentakosta, paling suka mengejek kita. Tapi memang dia pintar kali dia itu. Ilmu teologianya mantap sekali, cuman dia nggak mengakui kepada Roh Kudus. Dia bikin tayangan-tayangan mengejek kita. Lalu saya balaslah komennya dengan ini. Waktu Yesus bangkit, dia sudah menunjukkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus, lalu mereka ditiup dengan Roh Kudus. Berarti mereka sudah menerima Roh Kudus. Tetapi Yesus juga menyuruh mereka supaya tinggal di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus, menerima janji Bapa. Jadi ketika Yesus menunjukkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, itulah yang di Efesus 1 ayat 15, bahwa kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus ketika kamu percaya, itulah itu. Tetapi kelanjutannya, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan harus tinggal di Yerusalem, menerima Roh Kudus sampai terjadi seperti yang terjadi di kamar maut di Yerusalem. Jadi Pak Esra tidak perlu ejek-ejek kamu bilang. Kalau Pak Esra mau Roh Kudus, gampang saja Pak. Terima saja Pak, berdua menyembah lama-lama pasti dapat, bilang. Haus saja Bapak. Jangan dulu mengejek kami. Habis kalau mereka ibadah kan, jadi ada ibadahnya mereka itu. Tidak ada penyembah, ada berdoa, bernyanyi. Tapi sekarang sudah ada perubahan, sudah mulai mereka pujian beribadah. Lalu saya bilang, Pak Esra jangan menghina bobokan jemaat untuk tidak maju dalam hal rohani dengan mengatakan yakin sudah Roh Kudus, padahal hanya menerima Roh Kudus. Dengan ajaran Bapak, orang Kristen sudah termina bobo, tidak mau lagi masuk dalam hadirat Tuhan untuk bisa berbahasa roh. Ketujukan ayatnya itu kan Yohanes 19, Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Kalau memang sudah penuh, nggak usah lagi dilanjutkan dengan Kisah Rasul pasal 2. Terimalah Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Murid-murid dulunya penuh dengan duka cita, tetapi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, tidak ada lagi duka cita. Mereka menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Lukas pasal 50. Inilah keadaan mereka setelah menerima bersama-sama. Lukas 24 ayat 50, bukan Lukas 50 ya. Lukas itu 24 pasal. Maaf. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat berduka cita. Berarti kalian tidak tidur ya, semua mengikuti. Terima kasih ya. Dengan sangat bersuka cita, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada sukacita yang baru yang mereka dapat ketika mereka
menyaksikan Yesus naik ke surga. Sukacita yang mengalahkan, yang mengubah keadaan, yang mengubah sikap. Tadinya mereka penakut, sembunyi, tetapi ketika Yesus mengangkat tangan memberkati mereka dan terangkat ke surga, berpisah dengan mereka, dan mata mereka pun melihat bagaimana Yesus itu terangkat. Sampai Yesus hilang dari pandangan mereka. Lalu selanjutnya mereka pun sujud menyembah Tuhan. Ibu bapak bisa menyembah Tuhan? Kita harus belajar menyembah Tuhan, ibu bapak. Menyembah Tuhan. Tidak ada yang dapat bisa kita buat di dunia ini menghadapi persoalan hidup kita. Mungkin ada persoalan hidup yang bisa kita hadapi. Ada persoalan kecil, mungkin tidak perlu kita libatkan Tuhan, kan? Atau misalnya kalau kita mau mandi, ambilkan anduk, masa kita harus telepon 911? 911 ambilkan anduk, tidak mungkin, kan? Yang bisa kita buat, ya kita buat. Tetapi ada masalah yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Kita hanya dapat menyembah Tuhan. Murid hanya dapat menyembah Tuhan ketika mereka menghadapi masalah. Belajarlah menyembah Tuhan. Indah menyembah Tuhan itu Bapak. Dahulu menyembah Tuhan. Indah. Pujian penyembahan. Makanya harus kaya dengan lagu-lagu rohani, kaya dengan lagu-lagu penyembahan, lagu lama dengan lagu baru. Ingat, nyanyikan. Di saat kita menyembah, kita merasakan Tuhan di atas puji-pujian kita. Murid-murid ini kali ini penyembahan mereka berkualitas. Di ayat-ayat selanjutnya jarang dituliskan murid-murid menyembah Tuhan. Kalau ibu bapak periksa, murid-murid menyembah Tuhan ketika Yesus meredakan angin ribut. Lalu Yesus naik ke perahu, lalu murid-murid pun menyembah. Jarang dituliskan. Lalu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bilang kepada murid-muridnya, pergilah ke Galilea. Kita berjumpa di sana. Lalu mereka berjumpa di Galilea. Dan mereka melihat Yesus yang bangkit itu, lalu mereka menyembah. Ini juga sama ini sama dengan Matius pasal 28 ayat 20 itu. Murid-murid menyembah Yesus di Galilea. Ketika Yesus berkata kepada mereka, segala kuasa ada padaku, kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam namaku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu dia terangkat ke surga, murid-murid pun menyembah. Penyembahan di sini bukanlah penyembahan biasa lagi, tapi penyembahan yang begitu berkualitas yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Karena begitu dahsyat waktu itu keadaan di mana Yesus naik ke surga. Tidak ada yang bisa menahan dia. Gaya gravitasi bumi ini pun tidak bisa menahan dia. Dia naik sesuka hatinya. Surga terbuka bagi dia. Surga menerima dia. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka Allah yang Maha Kuasa layak disembah. Haleluya. Layak disembah.
Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, jangan ada yang menonton. Apalagi orang-orang muda, kawannya sudah menyembah, sudah bertetesan air matanya, sudah keluar ingusnya kan, dia masih menonton tuh dia. Jangan ya anak muda, ikut menyembah. Kuntingnya kalian. Kalau ibadah pemuda kan, dari kaca itu kuntingnya. Siapa yang main-main itu dia? Kawan yang udah serius kan, tapi itu masih. Apalagi nanti kalau disiarkan ini kan di Facebook si Mahimpun, semua kalian nanti nampak di situ, malu kita nanti di komen orang. Ya, kalau mau lihat pemuda kalau nyanyi di depan, tak usah lagi pegang HP, dihafal lagunya ya. Amin pemuda. Ada orang yang komen, alangkah lebih bagusnya kalau muda-mudi diberi hidup sembari menyanyikan lagu tanpa hati. Dihafal. Dibilanglah, ya itulah harapanku, doakanlah begini. Semua begitu, ibu juga bagaimana ibu? Tapi kalau ibu kan ya Allah kasih izin lah, karena udah tua mereka. Boleh ya? Menyembah kita tingkatkan penyembahan kita. Karena di surga pun kita nanti kerjaan kita hanya menyembah Tuhan. Iya, hanya menyembah Tuhan. Wahyu pasal 7 dibaca di rumah. Siang malam mereka melayani Dia yang duduk di tahta. Yaitu siapa? Sekumpulan besar bangsa-bangsa. Itulah saudara dan saya, sekumpulan besar bangsa-bangsa. Di luar daripada 144.000 orang Israel. Kemudian daripada itu aku melihat sekumpulan bangsa-bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka menyembah dan melayani Dia yang duduk di tahta siang malam. Berarti kita melayani siang malam di surga, menyembah. Kalau tidak biasa di bumi, Pak, mau usul naik. Manusia biasa menyembah pavilion, doa usulku. Makanya Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah di bumi. Latihlah dirimu beribadah, latih menyembah, latih berdoa, latihan di bumi. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, latihan olahraga terbatas, latihan menari terbatas gunanya. Tetapi latihan menyembah, latihan beribadah berguna dalam segala hal. Kita diberkati di bumi, sampai di surga pun kita diberkati dan diterima di surga. Murid-murid menyembah, dan penyembahan mereka luar biasa dan dahsyat. Dan hasil penyembahan mereka ini membuat mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang tidak takut apa-apa lagi. Kehilangan nyawa pun murid-murid ini tidak takut lagi, karena melihat kuasa Yesus yang nampak saat Dia naik ke surga. Orang yang menyembah Tuhan hidupnya penuh dengan sukacita. Haleluya. Sukacita. Jangan kita hanya di gereja sukacita, tapi di rumah orang namun. Shalom ibu-ibu. Orang boleh ibu-ibu, orang boleh kan? Tapi jauh karena bagaimana bapak-bapak? Jangan pacaran kamu Pak, nanti dimarahin di rumah. Amin. Amin. Dan kalau kita pun ibu bapak, kalau melayani Tuhan jangan hanya itu semangat, tapi kalau duduk di sana nggak semangat. Amin. Mulai duduk semangat tiap kan, tapi kalau duduk di mana? Benar loh. Tapi mulai mana puji-pujian dipaksain orang cobek kan? Gimana nah orang?
soalnya bukan di sini maksud saya, bukan di sini. Di luar negerinya itu. Begitu Ibu Bapak. Jangan formalitas. Jangan formalitas. Sudah kita. Tetapi harus original, asli, haleluya, benar-benar saudara. Supaya kita ada kemajuan, harusnya kita maju. Sejak dari kandungan kita sudah menjadi orang GBI atau orang GBI atau orang Pantekosta. Masa sampai sekarang kita masih belum bisa menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang melebihi dari orang-orang lain, orang-orang di luar sana. Wow, cinta mereka kepada Tuhan dahsyat, kalah kita dibuatnya. Seiring dengan itu Tuhan pun melimpahkan berkat kepada mereka. Dan selanjutnya Ibu Bapak, murid-murid itu sujud menyembah, hidup mereka penuh dengan sukacita, dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sampai mereka akhirnya menerima Roh Kudus di kamar Koting Yerusalem. Ketika Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh 500 orang. Coba kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Inilah ketika dia terangkat ke surga. 500 lebih melihat dia, menghentar dia ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitunlah dia memberkati mereka. Tetapi yang 500 orang ini 380, yang dapat penuh kudus hanya 120 orang. 380 orang lagi mereka kembali entah kemana. Mereka tidak ketemu. Mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, karena Yesus katakan dan melarang dengan mereka dengan sangat keras. Yesus melarang mereka agar jangan meninggalkan Yerusalem sebelum menerima janji Bapa. 500 lebih yang menyaksikan dia naik ke surga, tetapi hanya 120 orang yang sedia menanti janji Bapa. Dan mereka lah yang penuh dengan Roh Kudus, dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin, Ibu Bapak. Ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid pun ada yang termangu-mangu dan ada yang menyembah. Ketika mereka termangu-mangu melihat ke atas, malaikat datang kepada mereka. Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu termangu-mangu melihat ke atas? Yesus ini yang terangkat ke surga, yang kamu saksikan naik ke surga, dia juga akan datang dengan cara yang sama sebagaimana dia naik ke surga. Itu dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, bukan? Ya. Jadi dia akan datang lagi. Karena itu kita tunggu saja hari kedatangannya. Amin, Ibu Bapak. Udah ketemu ayatnya? Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Kisah 21
Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Dan Yesus terangkat dan naik ke surga dari Bukit Zaitun. Yesus juga nanti akan datang kembali dan menginjakkan kakinya juga di Bukit Zaitun. Amin. Makanya kita GBD Zaitun. Haleluya. Coba kita baca dalam Zakaria. Zakaria pasal 16. Zakaria pasal 14 ayat 4. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Jadi nanti Yerusalem akan direbut. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Ini sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa yang memerangi Israel. Tuhan sendiri. Dan ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi Yesus datang kembali dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Haleluya. Memang Bukit Zaitun, memang Zaitun ini adalah sesuatu hal yang unik dan luar biasa. Kenapa? Bukit Zaitun juga hebat, pohon zaitun juga hebat. Itulah makanya waktu bumi ini ditenggelamkan dengan air bah, semua pohon mati. Tetapi hanya pohon zaitun yang tidak mati. Amin. Waktu merpati, burung gagak dikeluarkan oleh Nuh, mereka merpati dan burung gagak membawa, ya, akhirnya merpati membawa daun pohon zaitun. Berarti pohon zaitun dia tidak mati. Walaupun bumi sudah tenggelamkan dengan air bah, pohon zaitun dia tidak mati. Jadi dia tahan banting, tahan digubur, tahan ditenggelamkan, tahan dia papakan. Makanya saya buat nama gereja kita di GBD Zaitun. Amin. Tahan banting. Tidak akan lenyap. Walaupun air bah menurut bumi, semua pohon sudah mati, tapi pohon zaitun. Haleluya. GBD Zaitun Sumarindo. Makanya berbahagia saudara berjamaah di sini. Amin. Promosi ya. Iya, pohon zaitun ini ya. Dia berangkat dari Bukit Zaitun, turun juga di Bukit Zaitun. Luar biasa. Tapi semua nama gereja baik. Tidak ada maksud saya apa ya. Semua nama gereja baik. Mau GBD Sion pun baiknya itu. Amin. Kalau mereka mengklaim lagi lebih hebat lagi kalau mereka mengklaim. Ya kan? Semua baik, itu hanya intermezzo saja. Tetapi Yesus terangkat dari Bukit Zaitun, turun juga di Bukit Zaitun. Dan murid melihat dengan mata kepala sendiri, menjadikan mereka menyembah, menjadikan mereka sangat bersukacita, menjadikan mereka selalu tinggal dalam rumah Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Jadi Yesus harus terangkat ke surga supaya kita mendengar Roh Kudus. Yang kedua, supaya kita bekerja memberitakan Injil.
Itu yang kedua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada. Jadi Yesus memberikan tugas yang mulia kepada kita semua di hari-hari ini. Ibu bapak mau menerima tugas itu? Terimalah tugas itu untuk kita pergi memberitakan Injil. Yang pertama, kita harus pergi memberitakan Injil. Itu perintah daripada Yesus secara global kepada murid-murid. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, kamu harus pergi memberitakan Injil. Jadi gereja Tuhan harus pergi, harus keluar. Tetapi khusus kepada Petrus dalam Yohanes pasal 20, khusus kepada Petrus, Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba. Jadi kita sebagai orang jemaat Tuhan harus mau pergi dan juga mau masuk. Pergi memberitakan Injil, juga harus tunduk dan masuk dalam penggembalaan. Haleluya. Kalau hanya pergi, dia akan menjadi jemaat yang liar. Tidak mau dia di dalam digembalakan. Secara pribadi, secara individu, dia tidak mau digembalakan. Dia maunya pergi saja menginjil. Harus dua-duanya. Yesus katakan kepada Yohanes, kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Guru, engkau tahu bahwa aku sangat mengasihimu, lebih daripada mereka ini semua. Gembalakanlah domba-domba. 3 kali. Gembalakanlah domba-domba. Mau digembalakan ibu bapak? Kita semua sudah digembalakan, tapi kita sudah terlalu gemuk digembalakan terus. Keluarkan dulu, keluar ya. Bawa jiwa untuk Tuhan, bukan untuk gembala. Amin. Anu gak tahu-tahu gembala yang kamu, makan tok jemput pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku harus pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu, dan kamu sekalian tugasmu pergi menjadikan semua bangsa muridku. Jadi Tuhan juga menghendaki global. Walaupun kerinduan Tuhan tidak terpenuhi, Dia ingin semua diselamatkan, tetapi hanya sedikit saja yang mau diselamatkan. Apa boleh buat? Tuhan sudah melakukan keinginannya dengan menyuruh kita pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa muridnya. Pergilah, ibu-ibu, pergilah, bangun kelompok 4 orang, bangun kelompok 10 orang, bangun, kan ada kelompok 4 orang yang membuat orang lumpuh itu kan, itulah kelompok 4 orang. Kerjanya apa? Mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan tetangganya, mendoakan kota, mendoakan jemaat, pergi membesuk. Kalau semua diambil alih gembala kan manusia juga capek dia. Gembala hanya berdua saja, memperdalam firman, berdoa, dan sekali-sekali begitu. Selama gereja kita ini belum ada kelompok 1 orang pun, kelompok 4 pun, kelompok 10 pun tak ada. Ibadah doa Sabtu pun sekali 2 minggu. Mau dibikin sekali seminggu, waktu itu nggak ada yang datang. Nggak tahu sekarangnya udah banyak yang datang. Amin. Pergilah, bikin kelompok 4 orang, kelompok 2 orang. Pergi, tapi harus masuk juga di gembalaan. Duduk dalam kandang penggembalaan, menikmati firman penggembalaan.
yang membentuk. Dan itu harus kita lakukan terus sampai dia datang kembali. Nah, di sini masalahnya, menunggu dia datang kembali, mampukah kita tekun? Mampukah kita setia melakukannya? Beribadah saja kita tidak bisa setiap minggu, padahal ibadah hanya sekali seminggu. Toh juga kita tidak bisa. Bagaimana sampai Tuhan datang ribuan tahun lagi, atau sampai kita tua, sanggupkah kita melakukannya? Kita tidak akan sanggup kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memberi kita kembali, memberi kita gairah. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak akan bergairah ibu bapak sama Tuhan. Nyanyi saja, tidak menyembah saja, hanya sebentar saja dengan khotbah sudah. Tapi kalau orang yang diganda Roh Kudus selalu haus, berwujud menyembah, haus menikmati firman, sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Maka itu kita sangat perlu Roh Kudus. Yang menggerakkan di sini saudaraku, bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini, murid-murid yang melihat Yesus naik ke surga, mereka semua bisa bertekun, mereka semua bisa bersehati, walaupun mereka belum Roh Kudus. Sudah bisa mereka tekun. Dalam generasi kedua itu kan dikatakan mereka semua bertekun sehati, berjalan dua sama. Belum Roh Kudus bisa tekun, belum Roh Kudus bisa sehati. Berbeda dengan sekarang pendeta-pendeta sudah penuh Roh Kudus, tapi tidak bisa sehati. Sudah berbahasa roh, tapi tidak bisa tekun. Sudah penuh Roh Kudus, tapi bakal lahi. Gara-gara jiwa, gara-gara jemaat, perang. Di mana kepenuhan Roh Kudus itu? Palsu kan? Sebenarnya tidak palsu, hanya saja tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Tetapi kita Bapak, jangan ikut-ikut dengan mereka yang melawan kepada Roh Kudus. Kita ikut saja Tuhan. Murid-murid belum penuh Roh Kudus, mereka bisa tekun, mereka bisa sehati. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan lebih mampu, lebih tekun, lebih sehati dari mereka. Amin Bapak. Kita harus tunjukkan itu. Jangan hanya rutinitas kita berbahasa roh, rutinitas kebetulan Roh Kudus, ibadah kebiasulan, tapi tidak menunjukkan hasil dan buah yang ada. Tetapi hari ini kita harus berubah, karena dunia sekarang sudah mengalami kekacauan. Dunia akan semakin kacau. Tempat pelayan kita hanya kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah pelindung, menyertai kita, pelindung, dan yang memegang tangan kita semua. Mari kita angkat lalu kita menyanyi. Allah Roh Kudus, jawab dengan doa. Yesus Tuhan.